Halo guys, selamat siang. Senang bisa menyapa sahabat dimanapun berada. Oh ya guys, sekarang sudah makan siang waktunya. Apakah sahabat sudah makan siang? Kami baru saja akan menikmati makan siang di Lapo Nauli di Mayasari. Ini salah satu lapo langganan kami ya. Itu ini guru Pangaribuan yang punya laponya, Lapo Nauli. Ini si Mami juga udah kelaparan, lapar berat. Ini menunya ya guys. Saya pilih arsik yang minta dipilihkan potongan ikan mas yang gede di bagian tengahnya, ada telurnya juga, paketan sopnya, sama sayur daun ubi tumbuk, sementara si Mami pilih panggang, ada sambalnya juga ada sop ya guys. Oh ya sebentar, bersama kami ada beberapa orang juga ini yang lagi makan ya guys. Memang saatnya makan siang sekarang ya. Tadi kami warawiri dari pagi tapi syukurlah walaupun capek semua urusan kelar. Jadi ceritanya kami pagi ini akan memperpanjang pajak untuk kendaraan Honda Supra X dan juga mobil Expander. Jadi karena untuk pengurusan kedua kendaraan kami ini kan nggak ada masalah ya, jadi mengikuti alurnya saja cepat. Tapi ternyata untuk mobil Expander kami terkena pajak progresif naik 1%. Jadi lumayan juga tadi bayarnya 5.687.000. Ya nggak apa-apa, sebagai warga negara kewajiban kita membayar pajak. Nah, masalahnya ini ada pada waktu saya akan mengurus tilang elektronik. Jadi ini mungkin bagi kawan-kawan perlu juga ya. Siapa tahu nanti kena tilang elektronik etel, tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi ceritanya saya pada tanggal 28 Maret yang lalu persis dimulainya libur cuti bersama itu, saya terdeteksi tidak menggunakan seat belt menggunakan mobil Grand Max di kamera etel BKN arah ke UKI ya, dari PGC. Nah, sepanjang yang saya ingat saya sih pakai seat belt ya, apalagi kan sebelum Mayasari saya melewati lampu merah perempatan PGC Cililitan yang sering ada polisi di sana. Jadi saya pasti memastikan memakai seat belt gitu. Ternyata saya dengan kamera etel tersebut terdeteksi tidak menggunakan seat belt. Terus saya memang pernah juga kena waktu kemarin, tapi jadi saya curiga apakah itu benar-benar kami nggak pakai seat belt. Beberapa bulan yang lalu terkena juga saya bersama kru. Cuma karena bersama kru saya nggak yakin kita pakai atau enggak gitu. Kalau saya sih selalu pakai ya, kru saya nggak terlalu, saya tanya dia juga, dia nggak. Jadi waktu pas pengurus pelanggaran tidak pakai seat belt yang beberapa bulan yang lalu itu, data saya sudah tercatat, juga ada nomor HP yang saya tinggalkan, sehingga pada pelanggaran yang terdeteksi tanggal 28 Maret tersebut, saya surat cintanya dikasih melalui WA dengan gambar pelanggaran dosa nggak pakai seat belt tersebut. Saya cek, pokoknya nggak clear gambarnya, dan sepertinya ada garis seat belt. Masalahnya saya kan pakai kaos hitam, seat belt dan juga warna hitam. Jadi mungkin nggak terdeteksi karena sama warna seat belt dan kaos yang saya pakai atau bagaimana gitu. Jadi secara di website saya memang sudah sanggah, karena mereka di sana ada menyediakan kolom di sanggah atau konfirmasi pelanggaran tersebut. Nah, cuma ternyata
walaupun sudah saya sanggah melalui website, sanggahan saya tersebut nggak ada jawabannya, maksudnya diterima atau enggak. Kalau diterima berarti kan mestinya dibatalkan secara otomatis pelanggaran yang terdeteksi etel tersebut. Nah, karena tidak ada respon, tadi saya iseng setelah membayar pajak mobil dan motor, kan di samping Samsat Jakarta Timur itu ada Samsat untuk perpanjangan SIM, ada juga pengurusan etel di sana. Pas saya akan mengkonfirmasi bagaimana sanggahan saya diterima atau enggak yang melalui website tersebut, ternyata mereka bilang harus langsung ngurus ke Pancoran, Gamkum atau apa namanya. Jadi mana Mbak? Dan akhirnya langsunglah saya tadi ke sana mengurus. Ternyata orangnya di sana kayak ikan teri. Ikan teri, dan saya pun nggak dapat nomor antrian karena banyaknya orang numpuk sampai ke tangga-tangga yang ngantri. Saya tanya gitu, cari tahu, ternyata ada loket khusus untuk sanggahan atas teridentifikasinya pelanggaran melalui etel tersebut. Akhirnya saya pun menanyakannya, dilayani. Saya berikan penjelasan bahwa saya pasti pakai seat belt, cuma pakai kaos hitam, seat beltnya warna hitam, itu mungkin nggak terlihat seat beltnya. Dan mereka akhirnya mencek detail lagi di foto etel itu, di kamera etel tersebut. Saya disuruh nunggu dan terkonfirmasi memang saya tidak melakukan pelanggaran. Mungkin bisa dilihat ya ada seat beltnya, sehingga mereka memberikan surat pengantar bahwa mobil saya yang sudah diblokir sementara itu agar dibuka blokirnya karena tidak terdeteksi pelanggaran lalu lintas. Dan saya pun kembali ke Samsat Jakarta Timur, terus ke bagian loket khusus, ngantri lagi, panjang antriannya guys. Dan saya berikanlah surat pengantar pembukaan blokir mobil tersebut, dan dia bilang oke, confirm, nanti tunggu 30 menit ke depan mobil bapak dibuka blokirnya. Ya kira-kira gitu ya guys. Jadi kalau kita punya data, mestinya info pelanggaran melalui etel tersebut kita mestinya dapat dengan cepat ya. Tadi saya lihat banyak pembayar pajak ternyata terblokir karena mereka terdeteksi melanggar rambu lalu lintas melalui etel, tapi mereka tidak diberitahu baik melalui surat maupun melalui WA. Mungkin karena nomor kontak mereka belum ada ya. Tapi paling tidak kan mestinya mereka ada STNK, ada alamatnya, suratnya dikirim ke situ. Jadi banyak sekali tadi pelanggar etel, pembayar pajak kendaraan bermotornya tidak bisa memproses lebih lanjut karena status kendaraan terblokir dan harus mengurus pelanggaran tersebut, dendanya dan sebagainya, setelah baru mengikuti proses yang saya lakukan tadi. Jadi ya gitu aja guys. Kalau ada kecuali kalau pelanggaran etel yang kita lakukan itu kan, walaupun nanti kalau kita kesana melihat ada clear pelanggarannya, misalnya melanggar marka jalan, terus melawan arah, yang tidak bisa disanggah, yang nggak usah disanggah, langsung diproses saja. Tapi saya menyanggahnya karena pelanggarannya tidak menggunakan seatbelt, padahal saya yakini saya menggunakan seatbelt. Jadi ya syukurlah tadi, walaupun warang ini capeknya juga karena antrian di itu, terutama di Gamkum tadi yang Pancoran itu, tapi semua berjalan. Oke guys, saya udah lapar, mau makan. Ayo makan semuanya. Sekali lagi, ini menu makanan kami.
di Lapo Nauli Mayasari. Itu ini Guru Pangaribuan. Oke, bye.